Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Jadi Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Dan Alhamdulillah saya kembali lagi membuat konten. Semoga konten ini akan bermanfaat untuk pribadi saya sendiri dan untuk kepada seluruh manusia di seluruh dunia bagi yang mau mengambil daripada apa yang saya sampaikan. Untuk saudara seimanku dimanapun berada, khususnya yang beragama Islam, yang tinggal di Indonesia maupun di luar negara, bagi yang mau mengambil pelajaran apa yang saya sampaikan. Namanya juga manusia, terkadang ada saudara-saudari kita ketika ada seorang polisi ataupun tentara yang melakukan sesuatu pelanggaran ataukah mungkin hilaf. Terkadang ada orang yang menyampuratakan bahwa kok polisi seperti ini, kok polisi seperti ini, sehingga satu polisi yang membuat kesalahan, maka mau dia sampuratakan satu tentara yang melakukan kesalahan, mau dia sampuratakan. Ini perlu kita istilahnya berpikir panjang bahwa kalau toh memang ada polisi yang membuat sesuatu kesalahan, jangan kita sampuratakan, karena tertulis yang namanya polisi itu polisi ada artinya. Begitupun dengan tentara, itu tentara mempunyai daripada arti. Jadi kita jangan salahkan daripada namanya. Misalnya kepolisian, mau kita sapuratahkan, jangan. Kalau memang ada yang melakukan antara salah satu daripada anggota yang melakukan pelanggaran, cukuplah dia yang istilahnya kita salahkan, tapi jangan membawa-bawa daripada nama keseluruhan polisi. Karena kenapa? Namanya juga manusia biasa, pasti akan pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, ada polisi yang melakukan kesalahan ataupun tentara ada yang melakukan kesalahan, sebagai kaum muslimin dan muslimat, sebagai kaum muslimin ataupun pendakwah ataupun intinya umat Islam, harus saling menasihati. Dan apa yang diajarkan kita dengan agama kita, benci sifatnya, sayangi orangnya. Artinya dinasihati ataupun diingatkan. Jangan kita mau sapuratahkan bahwa satu yang berbuat dan sehingga kita mau sapuratahkan, tidak seperti demikian. Contoh misalnya, terkadang misalnya saya kan orang Sinjai, Bugis Sinjai. Ada salah seorang Bugis Sinjai yang melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal, yang sesuatu kesalahan yang mungkin sulit untuk dimaafkan, sebagai bagi pikiran manusia bahwa sulit untuk dimaafkan. Tapi kan kalau Allah, bagi sesiapa yang memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengampuninya. Tetapi dari pemikiran manusia terkadang mengatakan bahwa sulit untuk diampuni. Misalnya saya orang Bugis melakukan kesalahan, misalnya saya melakukan sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Kemudian kita ingin ada orang yang mau menyalahkan bahwa orang Sinjai itu seperti ini semua. Oh, tidak boleh. Karena mungkin saya yang melakukan hal seperti demikian, tapi belum tentu seluruh penduduk Sinjai bersifat seperti demikian. Mungkin hanya saya yang bersifat seperti demikian, tetapi beberapa banyak penduduknya mungkin tidak bersifat seperti saya. Jadi contoh, cukup bencilah sifat saya dan sayangilah orangnya, kemudian nasihati saya karena saya istilahnya melakukan sesuatu pelanggaran, maka saya butuh daripada nasihat oleh orang-orang yang bisa menasihati. Jadi seperti demikian saudara seimanku dimanapun berada, ketika ada sesuatu kesalahan, jangan
selalu ingin dibesar-besarkan, akan tetapi kita mencari bagaimana solusinya supaya ini masalah bisa diperbaiki. Jangan selalu mau diperpanjang. Misalnya saya lihat di sosial media, ketika ada seorang polisi ataupun tentara yang melakukan kesalahan, seakan-akan ingin diviralkan bahwa seperti ini, seperti itu. Maka kita bagaimana caranya sebagai kaum muslimin dan muslimat supaya kita ini pandai dalam mengartikan ataupun dalam pandai dengan untuk mengambil tindakan, mengambil daripada jalan-jalan yang terbaik bagaimana supaya ini masalah bisa selesai dan jangan semakin panjang. Kalau misalnya ada yang bersalah, bagaimana caranya kita berpikir supaya ini masalah bisa diselesaikan dan tidak semakin panjang. Jangan karena hal sepele akhirnya diviralkan, diviralkan akhirnya menjadi semakin panjang. Jadi dalam ajaran Islam kita diajarkan bagaimana agar kita ini diajarkan untuk selalu damai. Ketika ada masalah, kita diajarkan dalam agama Islam untuk selalu mencari solusi untuk bisa damai, bisa rukun, bisa bersatu, bisa saling memperbaiki, jangan untuk saling merusak. Itulah ajaran agama Islam. Dari ajaran agama Islam ini sangatlah baik. Terkadang kita ini umat Islam yang membuat daripada terkadang kita ini umat Islam yang membuat kacau. Karena kenapa? Seandainya semua umat Islam memahami daripada apakah arti Islam, sehingga dikatakan bahwa agama Islamlah yang paling nomor 1 di seluruh dunia. Karena kenapa? Agama Islam ini mengajarkan betul-betul sesuatu ajaran yang sangat baik bila umat Islam mau menjalaninya. Tapi terkadang umat Islam sendiri yang mau menghancurkan daripada agamanya namun tidak menyadarinya. Contoh misalnya, mengaku Islam tetapi tidak mendirikan sholat 5 waktu. Mengaku Islam tapi tidak menunaikan daripada puasa pada bulan Ramadan. Mengaku Islam tapi tidak membayar zakat bagi orang yang mampu. Karena membayar zakat siapa tahu kan dia adalah orang miskin. Orang miskin saja kalau memang betul-betul dia mampu untuk membayar zakat maka diwajibkan. Tapi kalau memang tidak ada maka kita lah yang akan memberi kepada orang miskin. Kemudian banyak hal-hal, misalnya para wanitanya dalam agama Islam dianjurkan untuk menutup aurat secara sempurna, tetapi umat Islam sendiri yang membuka aurat. Kemudian di dalam ajaran Islam diajarkan kita bagaimana supaya kita tidak mencuri, tapi terkadang ada umat Islam yang mencuri. Kemudian di dalam Islam diajarkan supaya kita ini jangan selalu berbohong dan lain-lain sebagainya. Tapi umat Islam suka berbohong. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita sendiri ini yang menghancurkan agama kita tanpa kita sadari. Terkadang kita ini umat Islam yang membuat orang-orang di luar ataupun non-muslim yang kurang mempercayai daripada agama kita disebabkan karena perbuatan kita sendiri. Karena kenapa? Kita yang mengaku Islam namun kita tidak menjalankan apa yang semestinya kita jalankan di dalam syariat-syariat Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama untuk saudara seimanku dimanapun berada. Bila kita menginginkan agama lain condong kepada agama kita, agama lain kita menginginkan supaya dia istilahnya cenderung kepada agama kita, marilah kita bersama-sama kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia dimanapun berada, supaya kita ini bisa memberikan contoh teladan kepada agama lain, sehingga
tanpa kita ajak untuk ikut dengan agama kita, dia akan ikut karena dia melihat daripada hasil ataupun dia melihat daripada bukti bahwa kita mengucapkan dan melaksanakannya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kemudian menyampaikan. Inilah yang diinginkan oleh Rasulullah, kita pandai menyampaikan kemudian kita contohkan sehingga orang-orang meniru kita. Apa yang ingin ditiru oleh orang-orang kalau kita hanya sekedar menyampaikan namun tiada bukti? Kalau kita mampu berbicara, mampu memberikan contoh, maka kita bersedia untuk menjadi contoh. Karena semua orang bisa memberi contoh, tapi belum tentu bisa menjadi contoh. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama umat Islam, kaum muslimin dan muslimat untuk bisa menjadi contoh teladan supaya agama kita ini berkembang dan bertahan sehingga kita ini semua bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ini semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Dan saya memohon maaf kepada saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.